Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nama saya Faris Padabadila, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sangat-sangat mendukung semua murid di dalam kelas kita. Jadi kebutuhan semua murid itu berbeda-beda. Ada yang tangkas dalam berbagai macam hal, ada yang tangkas kinestetik, pembelajaran, dan macam-macam hal lainnya. Jadi kita harus membuat pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita yang ada di sekolah. Karena semua murid itu mempunyai bakat alami yang sangat berbeda-beda. Jadi kita harus membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, teman-teman. Bagaimanakah cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Ada 3 hal yang harus dipahami guru, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, yang terakhir profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Jadi guru mengetahui di mana proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid, yaitu ada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan yang terakhir kecerdasan majemuk. Jadi hal-hal itu yang harus dipahami guru dalam hal proses pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, pengamatan perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek mengajar. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk pelajaran berdiferensi adalah sebagai berikut, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi 3 macam itu yang akan dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berdiferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kebutuhan. Berdiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya adalah diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya adalah berdiferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dan cara membedakan memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. Selanjutnya, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Untuk dapat pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan pimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak itu sendiri, teman-teman. Jadi, kita harus selalu melakukan hal-hal yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai budaya positif. Jadi itu dia. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.